Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat datang kembali di perjalanan bersama ALS 083 dari Bogor menuju ke Medan. Di video part pertama kemarin, kita sudah memulai perjalanan sampai di Pelabuhan Merak. Dan di video part kedua, kita sudah melanjutkan perjalanan sampai di rumah makan Pucuk Daun di Pesawaran Lampung. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video part 1 dan part 2-nya, aku sarankan untuk nonton dulu ya sebelum nonton video part ketiga ini. Dan buat teman-teman yang sudah nonton video part 1 dan part 2-nya, dan ini ada masuk lagi. Sekarang jam 2 lewat 48 menit. Bus ALS dengan nomor 154. Tuh. Jadi yang tadi yang Jember itu sudah berangkat. Sekarang langsung masuk lagi. Ini 154. Wih, ini mesinnya dibuka ya, kap mesinnya. Suaranya halus banget. Mercy 1626 Euro 4 ini. Wih. Enak suaranya ya. Dan ini lampunya ini yang di sebelah sini udah agak redup, terus ujungnya udah mati nih. Padahal masih baru banget loh. Tuh. Sininya udah redup, dari sini udah redup dan di ujungnya mati. Padahal yang di sebelah kanan masih nyala semua. Tuh. Masih nyala sampai atas. Ini aku baru sekali nih nemuin yang kayak gini lampunya. Padahal masih baru banget. Udah mati ujungnya. Ini ada masuk lagi. Ini ALS yang tadi barengan kita di kapal. Jadi yang dua ini teman-teman masih memakai Mercy 1521. Dan ini yang tadi, ini di kapal asapnya banyak banget. Nah, ini ditutup dan kita mau jalan lagi. Pas jam 3 ya, jam 2.54 nih. Kita mau berangkat lagi. Yuk, kita naik lagi. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Semoga perjalanan Anda selamat sampai tujuan. Iya, setelah berhenti di rumah makan Pucuk Daun Pesawaran Lampung ini kurang lebih 1 jam, ini kita akhirnya diberangkatkan kembali. Setelah ini pemberhentian selanjutnya yaitu biasanya kalau aku naik bus ALS 388, dari sini tuh nanti kita berhentinya itu di daerah Singkut. Itu sudah di dekat perbatasan antara Sumatera Selatan dan Jambi. Tapi nggak tahu nih kalau ALS 083 berhentinya langsung ke Singkut atau nanti ada pemberhentian dulu sebelum Singkut, karena ini kan jamnya nanti kita pagi paling sudah sampai di Palembang ya. Jadi ya kita lihat aja nanti pemberhentian selanjutnya setelah rumah makan Pucuk Daun ini di mana. Dan abis makan seperti biasa ya, ngantuk sekali, jadi ini aku mau istirahat dulu dan kita akan lanjutkan lagi nanti pagi ya. Ini aku alarm sekitar 3 jam aja deh. Selamat pagi, ini kita berada di Banyuasin. Ini kita isi solar. Sekalian seperti biasa penumpangnya turun untuk ke toilet karena bus ini tidak ada toiletnya. Nah, tuh. Banyak yang turun ya. Baru bangun karena sekarang baru jam, ya mati jamnya. Baru sekitar jam 7 pagi ini. Terus SPBU-nya seperti ini. Jalan masuknya rusak. Iya, jadi SPBU ini kurang lebih sekitar 1 jam dari kota Palembang dan lihat tuh, sedang mengisi solarnya. Jadi kalau di Sumatera itu ketika kita menemukan SPBU yang solarnya ready, itu langsung diisi aja. Jadi kalau di Sumatera itu mainnya full ke full untuk si bahan bakarnya, karena takutnya nanti kita kalau mainnya di tengah ke bawah ke E, itu ketika nanti solarnya sudah mau habis, kita malah dapat SPBU yang nggak ada solarnya. Makanya ketika ada SPBU yang solarnya ready seperti ini, langsung dimasukin aja, langsung di fullin. Jadi mainnya full ke full aja kalau di Sumatera tuh. Karena kadang nggak semua SPBU solarnya ada, gitu teman-teman. Oke,
SPBU-nya Sumatera banget. Mobil-mobil pribadi masuknya dari pintu keluar terus mundur gitu. Dan jalanannya tanah-tanah, banyak tanah-tanahnya. Terus berdebu. Tapi di sini nggak crowded sih. Kalau di Jambi, Riau gitu SPBU-nya crowded banget. Kalau ini enggak sih. Cuma mobil pribadi aja deh. Masuknya dari pintu keluar, terus dia mundur gitu. Bisa begitu ya? Tuh. Mundur. Ah, ini datang lagi nih. Bisa begitu ya? Nih. Yah, si bapak ini dari kemarin aku perhatiin dia tuh kalau keluar nggak pernah pakai sendal. Aduh, kasihan bisnya di bagian dalamnya itu kotor pasti itu. Aduh, bapak. Dipakai dong alas kakinya, Pak. Kasihan itu di bagian dalamnya mah kotor. Perjalanan kita masih panjang, Pak. Tangga. Oke, jadi kita lanjut jalan lagi setelah isi solar di fullin ya, isi tangkinya. Oh iya, aku udah bilang belum, untuk jalurnya kita itu via lintas tengah ya teman-teman. Jadi ini lewat Sekayu, Lubuk Linggau, nanti sampai ke Bukit Tinggi, dan lewati Kota Nopan, terus lewatin Batu Jomba, Danau Toba, dan berakhir di Kota Medan. Jadi saat ini kita sudah berada di bus ini kurang lebih 17 jam dan perkiraan sampai di Medan itu 65 jam. Jadi masih ada waktu 48 jam lagi kita di bus ini. Perjalanannya masih panjang banget teman-teman. Jam 8 lewat 45 menit ini kita masuk di terminal tipe A Betung. Wah, ini terminalnya kayak ini banget ya, apa namanya? Kayak taman gitu ya, nggak kayak terminal ini. Ada kelapa sawitnya juga lagi di sini tuh. Wah, tapi ini terminalnya oke lah. Maksudnya bersih gitu loh, ya kan? Bersih banget ya teman-teman ya. Nggak ada sampah tuh yang terlihat. Keren nih terminalnya. Jadi di terminal Betung cuma laporan aja numpang lewat, tapi di pintu keluarnya ini jalanannya rusak parah ini. Ini harus miring nih lewatnya, kalau nggak miring ini apa bemper depannya kena. Tidak jauh dari terminal Betung tadi, ini kita memasuki, ini kayaknya pusat kotanya ya, Betung ya. Dan langsung disambut dengan bangunan-bangunan, ini kayaknya ini ya, sarang walet ya teman-teman. Ini vibes-nya kayak di ini ya, kayak di Pringsewu ini. Dekat rumah nih di Lampung nih, kayak gini vibes-nya nih. Persis kayak di Pringsewu nih, hawa-hawanya gitu ya. Ini ada petunjuk jalannya, belok kiri ke Bengkulu, Lubuk Linggau, Sekayu, belok kanan ke Jambi, Bayung Lencir, Sungai Lilin. Ini kita ambil kiri menuju ke Lubuk Linggau, Sekayu. Sebenarnya teman-teman, aku tuh udah beberapa kali lewat sini. Ya kalau aku naik bus ALS 388 kan pasti lewat sini. Cuman ALS 388 itu ketika lewat sini tuh tengah malam teman-teman. Sekitar jam 11, jam 12 malam biasanya ada di sini. Dan itu biasanya aku tidur. Jadi nggak pernah kebangun kalau lagi di sini. Ini baru pertama kalinya aku ngerasain nih lewat sini. Jalanan menuju ke Sekayu, Lubuk Linggau. Dan ternyata jalanannya tuh bagus lah ya jalannya, nggak ada lubang-lubang yang parah, cuma
Ini lagi beda tinggi aja nih antara kiri dan kanannya, tapi overall jalanannya bagus. Dan kalau teman-teman lihat di maps ya, jalur yang kita lewatin ini kurang lebih sekitar 160 km kita menyusuri Sungai Musi. Nanti aku tunjukin deh di mana start awalnya kita menyusuri Sungai Musi. Itu namanya Jembatan Teluk 2. Nah, ini dia teman-teman, namanya Jembatan Teluk 2. Ini melintasi Sungai Musi di bawahnya. Dan kita menyusuri Sungai Musi mulai dari sini sampai ke daerah namanya Muara Kelingi. Teman-teman bisa buka maps tuh, jauhnya seberapa kilometer dari sini ke Muara Kelingi. Di beberapa tempat itu jalanannya benar-benar sempit banget teman-teman, dan di sebelah kanan kirinya itu adalah pemukiman warga. By the way, ini kita berada di daerah namanya Bailangu. Teman-teman bisa lihat ya, jalanannya ini udah agak lebar nih. Tadi aku nggak sempat rekam, itu jalanannya nyempit banget. Jadi kalau ada papasan dua kendaraan besar, itu mau nggak mau salah satunya harus ngalah keluar dulu dari aspal. Dan kalau kita perhatiin di sebelah kanan kirinya, rumahnya ini rumah panggung semua ya, karena ini belakang rumah-rumah sebelah kiri ini itu Sungai Musi teman-teman. Dan kalau Sungai Musinya lagi meluap gitu ya, kalau lagi hujan, ini kadang jalanannya ini bisa ketutup. Tuh kanan kirinya tuh lihat, itu bawahnya air semua. Nah teman-teman, ini kalau di sebelah kanan ini lagi banjir loh. Lihat, ini tadinya persawahan. Lihat tuh ya, kalau di sebelah kiri ini sungainya, ini Sungai Musi. Nah kalau sebelah kanan ini banjir. Jadi karena beberapa hari terakhir itu curah hujannya tinggi, jadi airnya tuh menenggelamkan sawah-sawah di sebelah kanan ini. Wih, ngeri banget ya. Serem banget ya, itu airnya bener-bener tinggi banget loh teman-teman. Ini kondisinya belum ini ya, belum hujan. Bayangin kalau hujan, ini jalanan bisa bener-bener ketutup oleh air seperti gambar ini. Bayangin nggak kalau kita lewatin sini pas jalannya ketutup air. Aduh, nggak kebayang sih gimana seremnya. Nih alhamdulillah banget kita lewat sini lagi cerah nih cuacanya. Oke teman-teman, sekarang jam 10 pagi dan ini kita sudah tiba di Sekayu. Wah, ini aku baru pertama kalinya mampir atau singgah di Sekayu, karena ya aku udah beberapa kali lewat sini. Kalau naik bis ALS 388 kan pasti lewat sini. Cuman kan kalau naik ALS 388 itu kita lewat sini tengah malam. Ya sekitar jam 12 malam atau jam 1 malam gitu. Nah ini kalau naik bus ALS 183, ALS 083, ini dia lewat sini kan jam pagi ya. Sekarang jam 10 pagi, jadi ya kita bisa ngelihat kota Sekayu seperti apa. Kalau naik ALS 388 itu tidak mampir di Sekayu, jadi langsung menuju ke Singkut untuk pemberhentian selanjutnya. Nah ini karena 083 ini lewat sininya pagi, jadi disinggahkan dulu karena ya dilihat-lihat banyak anak-anak, ada beberapa penumpang yang bawa bayi juga, jadi mereka kan nggak puasa ya, jadi harus makan dulu gitu teman-teman. Tapi kalau naik 388 itu langsung ke Singkut karena lewat sini tengah malam, nggak ada yang makan juga tengah malam gitu teman-teman. Happy sih bisa mampir di Sekayu. Dan tadi juga kita bertemu beberapa bus Epastar ya dari Sekayu ini. Buat teman-teman yang belum tahu Sekayu, jadi Sekayu itu dia tuh kayak masih di Kabupaten Musi Banyuasin, dan dia benar-benar di sampingnya dari Sungai Musi. Tuh, lihat deh tuh. Jadi sepanjang jalan itu kita bersampingan dengan Sungai Musi. Ini rumah makannya. Pagi Sore Group. Jadi rumah makan ini juga sebagai perwakilannya ALS. Nih. Jadi buat teman-teman yang mau naik ALS dari Sekayu bisa ke sini. Jalan Lingkar Randik. Randik ini nama daerahnya ya. Terminal di Sekayu juga namanya Terminal Randik. Gitu. Ini kantor perwakilannya ALS di Sekayu. Oke, aku mau ke toilet sih karena sakit perut.
Kembali melanjutkan perjalanan setelah berhenti di rumah makan pagi sore kurang lebih 30 menitan. Setelah ini pemberhentian kita selanjutnya yaitu di rumah makan keluarga miliknya ALS juga di daerah Singkut Sarolangun, Jambi. Nyebutnya gimana sih? Orang-orang bilangnya Sarolangun. Tapi kalau lihat di papan jalan itu Saralangun. Tapi kalau lihat di Google Maps Surulangun. Yang bener mana sih? Dan ini aku kembali duduk di kursiku ya, karena mau istirahat. Tapi lebih enak duduk di depan sih sebenarnya. Let's get together and feel alright. One love, one heart. Give thanks, praise to the Lord, and I will be alright. Let's get together and feel alright. Kembali melakukan isi solar, ini kita sudah isi solar yang ketiga kalinya ya. Seperti aku bilang, karena kalau di Sumatera ini, kalau nemu SPBU yang ada solarnya, itu langsung aja diisi untuk solar atau BBM-nya. Supaya tidak ada kepanikan nanti ketika BBM-nya sudah ini ya, udah di E. Jadi emang mainnya tuh full ke full aja kalau di Sumatera tuh ya. Sudah selesai isi solar dan lihat deh, di depan SPBU ada yang jualan solar. Bayangin, ini saking langkanya solar di Sumatera ya. Karena kadang SPBU tuh solarnya suka habis. Tuh, dimanfaatkanlah oleh orang untuk jualan solar di depan SPBU. Luar biasa. Di mana lagi coba kalau nggak di Sumatera? Jam 3 sore akhirnya kita tiba juga di Muara Bliti. Setelah Muara Bliti ini kita sudah tidak bersampingan lagi dengan Sungai Musi. Dan di sini tuh jalannya lebar-lebar. Di sini ada masjidnya nih, namanya Masjid Agung Darussalam. Setengah 4 sore kita memasuki kota Lubuk Linggau. Hayo, siapa nih yang orang Lubuk Linggau? Jadi di Lubuk Linggau ini juga ada beberapa penumpang yang turun teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau ke Lubuk Linggau dari Jakarta, dari Bogor, bisa nih naik bus ALS 083. Jam setengah 4 sore sudah tiba, jadi kurang lebih perjalanannya dari Jakarta atau dari Bogor tuh 24 jam ke sini. Setelah ini kita belok kanan ya ke arah sana karena bus tidak boleh masuk kota kalau jam segini. Jadi ini kita belok kanan. Nah ini nih, ini namanya Jalan Gajah Mada teman-teman. Jadi ini kayak ring roadnya gitulah dari Lubuk Linggau ya. Dan ini kita ikutin jalan ini terus, nanti mentoknya itu sudah masuk di Lubuk Linggau Utara dan sudah mau keluar dari kotanya Lubuk Linggau gitu. Dan di sini enak, jalannya sepi. Kalau di kota itu jalannya rame. Terus di sebelah kanan kirinya itu kayak tanah-tanah kosong tuh ya, teman-teman bisa lihat ya sebelah kanan. Di sebelah kirinya juga sama, kayak gitu juga. Keluar dari jalan ring road tadi, ini kita sudah kembali di jalan lintas Sumatera. Dan dari Lubuk Linggau menuju ke Sarolangun, itu kalau teman-teman bisa lihat di Google Maps, itu jalannya lurus-lurus doang. Jadi kayak sampai bosen gitu loh, lurus-lurus doang. Karena sebelumnya kita, itu kan jalannya belok-belok gitu ya, di samping Sungai Musi. Kalau ini tinggal lurus aja jalanannya. Setelah 1,5 jam dari Lubuk Linggau, ini kita akhirnya memasuki wilayah Sarolangun. Oke teman-teman, sekarang jam 17:45. Wah, bentar lagi buka puasa. Ini kita pas banget tiba di Singkut, di rumah makan keluarga. Ini rumah makannya juga satu grup juga dengan ALS. Jadi
enaknya naik ALS itu rumah makannya itu kayak satu grup semua. Jadi harganya itu rata-rata harga standar lah, tidak mahal gitu. Kalau dulu waktu naik bus Sempatistar itu ya, aku sempat makan yang nasi telur dadar es jeruk itu 94.000. Tapi kalau naik ALS kita kayaknya mustahil mendapatkan harga yang luar biasa seperti itu. Jadi di sini sekarang terparkir 1, 2, 3, 4, 5 bus ALS ya, mulai dari ujung. Tapi sepertinya yang dua ini nggak jalan. Soalnya kalau kita lihat dari kondisinya itu kayak bempernya kemana, itu yang paling ujung ya. Yang 134 nggak ada bemper bawahnya, bemper belakangnya. Yang 243 hancur belakangnya. Terus ini jalan nih, yang ini. Terus sebelahnya ada bus yang kita naikin, sebelahnya ada 248. Ini 248 ke Jogja. Bagus ya bisnya 248 ini. Gitu. Jadi ini pemberhentian kita yang ke berapa ya? Merak, terus Pucuk Daun, Sekayu, Singkut, yang keempat berarti. Sudah 4 kali berhenti kita nih. Dan teman-teman kalau udah pernah ngikutin trip Mas Arkan naik ALS, pasti tahu di tempat-tempat mana aku tuh mandi. Dan kalau di rumah makan ini, di Singkut ini, aku tidak akan mandi karena di sini airnya tidak recommended untuk mandi. Jadi kalau di daerah-daerah Jambi sampai Riau itu tempat persinggahannya itu airnya kayak keruh banget gitu teman-teman. Coba nanti aku tunjukin ya airnya seperti apa. Dan ini kayak ngabuburit gitu ya kita ya, di pinggir jalan, ngeliatin kendaraan lewat, ngeliatin bis yang lagi dicek-cek itu kondisinya. Jadi kayak bentar lagi kayaknya buka puasa sih, mungkin sekitar 15 menit lagi atau 20 menit lagi. Jadi ya udah, kita ngabuburit dulu ngeliatin bis ALS. Ada bus Putra sih Mas. Wih, dari Bengkulu menuju ke Medan. Wih. Sekarang nggak cuma Putra Simas, tapi ada Paimaham juga. Dan di sini teman-teman, dari Sarolangun sampai Musirawas Utara tadi ya, itu sering banget ngelihat anak-anak balapan liar gitu. Kayaknya mereka ngabuburitnya balapan ya, ngabuburit ya balapan gitu kayaknya. Jadi ini nih, kayak nongkrong-nongkrong gini, nanti lama-lama rame terus balapan gitu loh. Agak unik di sini ya. Nah, ini 248 berangkat. Dia dari Jogja menuju ke Medan ya. Wih, ini kondisinya masih cakep loh teman-teman. Lihat ya, masih cakep ya kondisinya. Catnya masih bening gitu loh. Terus bodinya masih lurus-lurus, ya nggak semuanya lurus sih, kayak ini udah agak keluar. Bagasinya juga agak keluar-keluar. Tapi overall masih bagus lah ini busnya. Wih, Free Palestine. Cakep. Ya, ini aku persiapan buka puasa dan aku pesen nasi goreng itu tidak di dalam rumah makannya, tapi di bagian depan dari rumah makannya. Di sini menunya juga banyak, ada bakso, mie ayam, miso ayam, nasi goreng, mie rebus, bihun goreng, kue tiaw. Ayo mau pesan apa? Terus minumannya juga banyak. Ini aku pesan jeruk panas. Wih, kita buka puasa hari ini pakai nasi goreng. Ini dia nasi gorengnya sudah jadi, tapi buka puasanya masih 6 menit lagi. Dan ini harga nasi gorengnya 30.000, jeruknya 10.000, dan aku pesan lagi teh botol 10.000. Jadi total 50.000 aku jajan di sini.
Oke teman-teman, alhamdulillah sudah buka puasa dan enaknya kalau di rumah makan ALS yang di Singkut ini sebelahnya tuh ada masjid. Jadi ini kita mau ke masjid dulu. Nah ini sebelahnya persis itu ada masjid dan biasanya aku 2 kali kesini, 1 kali ding, 1 kali kesini ngepas ada bus Siliwangi Antarnusa yang lagi istirahat di sini. Jadi ya seperti inilah masjidnya, besar ya. Dan bangunannya tuh kayak apa ya? Kayak bisa dibilang gimana sih? Aduh aku lupa mau ngomong apa. Ya sholat dulu deh. Sudah selesai sholat dan sekarang kita mau kembali lagi ke rumah makan ya, ke sebelah. Jadi kalau di sini emang berhentinya agak lama karena ngepas sama maghrib. Jadi waktu pemberhentian dari bus ALS 083 ini bagus banget ya. Maghrib kita sampai di rumah makan di Singkut ini. Hampir aja lupa kalau aku pesan teh botol pakai es. Nah ini yang tadi ya, harganya Rp10.000. Jadi ini kita habisin dulu. Terus kita kembali lagi ke bis karena paling sebentar lagi ya kita akan diberangkatkan kembali dari rumah makan ini. Ya sekarang jam 7 malam, ini ada nambah 1 bus lagi. Dan ini kita perhatiin deh, lampu belakangnya semalam itu matinya nggak sampai sini. Sekarang matinya udah sampai sini. Semalam tuh nggak nyampe garis ini nih. Sekarang udah sampai garis ini matinya. Tuh, ini lama-lama semuanya mati nih. Tuh, semalam tuh sampai sini doang kayak. Saya ingat tuh sampai sini doang semalam. Sekarang sudah sampai sini. Lama-lama mati semua. Kalau yang sebelah sininya masih full. Ya kan? Tuh. Masih full sampai sini. Kalau yang kiri kenapa ya? Kena air nggak mungkin. Kalau kena air kan pasti biasanya di bawah ya. Ini malah di atas. Lagi. Kembali diberangkatkan dari rumah makan keluarga di Singkut. Setelah ini pemberhentian selanjutnya itu harusnya di rumah makan pondok kita di Dharmasraya. Biasanya sih begitu ya. Nggak tahu kalau ALS 083 nih. Baru itu kan sound nila punai. Baru lebih malam. 8 malam ini kita singgah di Terminal Sarolangun. Ih, terminalnya bagus loh. Bagus terminalnya. Tapi di sini ya sepi, nggak rame. Dan langsung banyak yang jualan. Asli terminalnya bagus loh. Ada musola, ada tempat istirahat. Warna-warnanya sih warna-warna terminal tipe A ya, mirip Arjosari. Cuman di sini bagus, kayak kerawat, dan di sini terang banget tuh lihat. Tuh ada kayak lampu stadion. Terang terminalnya. Jadi di sini lapor, wajib lapor. Ini ada perwakilan juga ALS. Terus ada apa lagi tuh? Ada Medan Jaya, NPM, LBJ Transport, terus Putra Simas, banyak. Nah ini ALS di sini. Wih, keren ya warnanya kalau kena lampu. Foto buat thumbnail. Iya, setelah laporan di Terminal Sarolangun, ini kita kembali melanjutkan perjalanan. Nah, karena videonya sudah terlalu panjang, maka kita akan lanjutkan perjalanan bersama bus ALS 083 di video selanjutnya. Yang bakal seru banget karena kita akan melewati Danau Singkarak. Juga kita kembali berhenti di Bukit Tinggi, dan di Bukit Tinggi aku main dulu ke Jam Gadang. Luar biasa ya, istirahat 30 menit aku gunakan untuk main ke Jam Gadang. Kemudian
Kita juga akan singgah di Kota Nopan, merupakan kota asal dari PT Antar Lintas Sumatera yang berdiri pada tahun 1966. Ya, asalnya di kota ini, dan kita juga akan lihat bus pertamanya. Ini dia busnya. Jadi part selanjutnya akan seru banget. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Mas Arkan, silahkan di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan update Ini perjalanan tahu kemana Mas ini. Arkan Dari mana? Ini pasti ke Medan. ALS 083. Oh iya, kita juga akan melewati Batu Jombang. Ini jalanan yang viral banget karena ini jalanan yang rusak tapi nggak bisa dibenerin. Jadi, terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.